Selamat datang tengah-tengah channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Tafisika dengan akun Twitter @kmpengamatan dengan judul Sugeng Rawuh Part 2. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kos jahat telah usai. Aku, Gembot, Bejo, dan Hendra mencari kontrakan dan mendapatkan kontrakan yang bisa dibilang strategis. Walaupun ketika mencari kontrakan kami dikejar waktu dan kesusahan karena mencari kontrakan di awal tahun. Kontrakan yang kami dapat berlokasi sangat strategis dan mantap. Tepatnya di daerah Condong Catur, dekat dengan terminal atau yang biasa disebut Congcet. Dengan waktu yang singkat, kami semua senang mendapatkan kontrakan. Ya, walaupun apa adanya. Kontrakan yang apa adanya, pasti ada apanya. Pertama kali melihat rumah ini, sangat berbanding terbalik dengan ekspektasi. Ya biasa, ekspektasi kami kontrakan yang Las Vegas, AC, tingkat, kolam renang, basement, dan ART. Ternyata semua berbanding terbalik dengan ekspektasi kami. Sedikit kecewa dan sedih, tapi apa boleh buat. Dengan waktu yang mendesak, syukur kami dapat kontrakan apa adanya, yang ada apanya. Kontrakan kami berdekatan dengan kuburan tua, yang di sampingnya terdapat rumah joglo Jawa dengan pendoponya yang megah. Rumah joglo Jawa itu dihuni oleh tokoh yang wingit, dan dia adalah tokoh masyarakat setempat. Yang konon, katanya salah satu keluarga dari abdi dalam keraton. Mungkin karena daerah yang cukup jauh dari kampus, di sekeliling kontrakan kami banyak juga rumah hunian yang tidak bertuan. Dan tak jauh dari kontrakan, juga terdapat pohon beringin yang menjadi ikon dari dulu sampai sekarang. Selain yang disebutkan di atas, tepat di sebelah kontrakan kami terdapat sepetak kebun yang lama tak terurus dengan beberapa tumbuhan yang cukup rimbun. Ditambah lagi pohon talok yang menjulang tinggi tepat di samping rumah. Suasana kontrakan kami yang sunyi, sepi, dan senyap ketika jam menunjukkan 19 malam ke atas. Apalagi gang depan kontrakan ketika sudah jam 19 bisa digambarkan seperti lorong kecil hitam yang mendekap ketika melewatinya. Ketika jam menunjukkan 19 ke atas, sudah jarang ada orang yang melewati gang kontrakan kami. Ya karena suasananya yang seram dan harus melewati kuburan tua yang membuat orang berpikir dua kali untuk melewati gang tersebut. Ditambah anjing penjaga joglo Jawa yang sering menggonggong ketika melihat sesuatu yang melintas. Dan tak jarang mengejar orang-orang yang sempat menatap anjing itu ketika melewati gang. Begitulah karakteristik kontrakan yang kami tempati dahulu. Dengan lokasi dan karakteristik kontrakan yang sangat strategis, seperti yang sudah penulis gambarkan di atas, keadaan di dalam rumah juga tidak jauh berbeda. Kondisi di dalam sangat memprihatinkan karena komponen bangunan kontrakannya yang tidak terawat. Apalagi banyak tembelan cat ataupun tembok di mana-mana. Dan juga bak mandi yang sudah rusak dan sudah tidak layak dipakai lagi. Kemudian banyak kecoa dan tikus-tikus got yang berkeliaran ketika malam hari. Sirkulasi udara bisa dibilang kurang memadai. Itu bisa kami rasakan ketika siang hari karena harus menyalakan kipas sekencang mungkin. Rumah ini bisa dibilang sangat kecil dan sempit. Bahkan seorang dari kami pernah berkata, rumah ini tidak layak dibilang rumah. Beginilah denahnya. Ketika kami sudah berpindah dan benar-benar bisa menempati, kami semua tidak langsung menempati rumah itu karena bertepatan dengan libur semester.
Berjalan beberapa bulan, akulah yang pertama kali menempati rumah. Karena kebetulan, rumahku yang terdekat dari Jogja. Hari pertama menempati kontrakan dengan keadaan yang gembira dan senang karena berpindah ke tempat baru dan mencoba petualangan baru dengan angan-angan hidup bersama satu rumah. Ternyata, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Di hari pertama, aku sudah diberi sebuah sambutan hangat. Tepat pukul 23 tengah malam, di keheningan malam dan kesendirian. Tiba-tiba, terdengar suara gening Jawa disambi dengan alunan sinden yang lirih yang mengiringi. Suara itu terdengar lirih, namun pada saat itu, aku merasa suara yang terdengar seperti semakin dekat, semakin mendekat. Suara itu sangat lembut dan jelas bahwa yang menyanyikannya adalah seorang wanita. Tidak hanya suara, bau harum bunga kantil yang semerbak mulai tercium. Awalnya, kupikir itu adalah bau yang berasal dari kuburan di dekat kontrakan. Tetapi, itu salah besar. Aku mencoba berinisiatif untuk keluar rumah dan melihat sekitar rumah joglo. Karena pada saat pindahan rumah, aku sempat mendengar beberapa orang yang berlatih gening Jawa tepat di selasa rumah joglo. Di saat melihat joglo itu, ternyata rumah joglo itu benar-benar kosong dan tidak ada aktivitas sama sekali. Di saat itu pula, suara itu masih terdengar jelas dengan sayup-sayup sinden yang mengiringi. Aku masih mencoba melihat dan memastikan dari manakah suara itu berasal. Ketika aku masih mencoba mencari sumber suara, tiba-tiba dari arah timur terlihat seorang warga berperawakan preman yang datang menemuiku. "Kenapa, Mas? Anak baru ya?" "Iya, Pak. Saya ngedengar suara gamelan. Tapi suaranya nggak tahu dari mana." "Oh alah, itu cuma mau kenalan. Anak baru ya biasanya kayak gitu. Santai aja." Itulah sambutan spesial dari sang penghuni kontrakan di hari pertama dan hari percakapan dengan salah seorang warga. Mungkin hal tersebut menekankan bahwa eksistensi mereka ada yang mendiami tempat itu. Hari demi hari kami lewati, peristiwa-peristiwa aneh kami lalui. Eksistensi mereka selalu ada dan hadir di tengah-tengah kami. Kejadian gaib satu persatu kami alami. Namun ada sesuatu yang membuat kami betah hidup di sana selama 2 tahun, yaitu kebersamaan. Dan kadang kejadian yang ada hanya kita jadikan sebuah candaan. Setelah semua anak kontrak datang dan menghuni kontrakan, kami mulai beradaptasi bersama di rumah itu. Sama seperti kejadian awal, kejadian gamelan yang kualami kembali terjadi. Kala itu, pada sore hari dengan suasana surup-surup, suasana peralihan dari sore ke malam, yang konon katanya di suasana tersebut adalah jam dimulainya aktivitas di dunia lain. Waktu surup-surup pertanda berakhirnya permainan di dunia nyata dan berawalnya permainan di dunia sebelah. Di Jawa sendiri, saat suasana surup, anak-anak biasanya disuruh oleh orang tua untuk pulang ke rumah. Apabila tidak pulang, konon culik wewe atau makhluk halus. Ketika aku dan Hendra sedang mengobrol santai sembari menikmati secangkir kopi dan satu batang rokok di tangan, aku mendengar lagi suara itu. Kamu dengar nggak? Dengar apa sih? Suara gamelan. Ya nggak mungkin loh. Masa jam segini ada gamelan, Des? Ngawur kamu. Tapi aku kok merinding ya. Ketika aku dan Hendra mencoba memastikan suara itu,
Tiba-tiba tercium bau semerbak bunga yang entah dari mana asalnya. Aduh, ini bau apa lagi? Hiyoy, tapi aku kok samar-samar nyiumnya. Kalau bau kembang, paling ada yang selesai nyekar tuh di kuburan sebelah ya. Masa nyekar kok sore-sore? Tapi ini aku yakin bau kembang. Memang pada saat itu dalam benakku teringat dengan kejadian malam itu. Namun aku mencoba berpikir jernih dan tak ambil pusing, karena takut anak-anak akan takut dan tidak mau melanjutkan kontrakan dengan gangguan yang terjadi di awal-awal menempati rumah. Tak terasa sudah 1 bulan kami menempati kontrakan tersebut. Konflik dan drama kami alami, entah itu secara nyata maupun gaib. Ada salah satu teman kontrakan kami bernama Gembot. Dia memutuskan untuk pindah karena masalah pribadi dan lingkungan di kontrakan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sebelum Gembot berpindah kontrakan, gangguan di kontrakan juga dialami oleh Gembot. Saat itu, Gembot sedang membereskan pakaian di kamarnya. Tak lama berselang, Gembot berpindah ke ruang tengah dan berniat menuju ke dapur. Namun Gembot mengurungkan niatnya dan lebih memilih duduk di depan kamar, tepatnya di ruang tengah. Dari posisi Gembot duduk, terlihat dengan jelas sebuah jendela yang langsung menghadap keluar. Gembot yang sedang fokus dengan telepon genggam di tangannya, sesekali menengok ke arah kamar. Dan tiba-tiba, dari sela-sela jendela, lihat sosok perempuan yang menatapnya dari balik jendela. Gembot yang melihat sosok itu dengan jelas seketika beranjak dan berlari ke arah kamarku. Kenapa sih, Bot? Kok lari-lari? Asmuan. Aku tadi lihat apa ya? Aduh, jelas banget. Cewek di jendela kamarku. Serius? Kamu gak bercanda loh? Serius? Sumpah, aku gak bercanda. Sempat terjadi perdebatan di antara kami. Aku sempat meyakinkan Gembot, namun dia bersikeras bahwa apa yang dilihatnya benar-benar nyata dan bukan halusinasi semata. Bahkan, dia tidak berani lagi tidur di kamarnya dan lebih memilih tidur di kamarku. Hingga akhirnya, dia benar-benar angkat kaki dari kontrakan kami. Kejadian awal juga dialami oleh Bejo. Bejo ini orangnya jarang mandi, mageran, penakut, dan tingkahnya seperti anak kecil. Peristiwa itu terjadi saat Bejo tidur waktu surup. Bejo yang tertidur dari surup, saat tengah malam Bejo terbangun dan dalam keadaan setengah sadar, samar-samar melihat sosok makhluk berkepala gundul dari jendela kamarnya. Antara sadar dan tidak sadar, Bejo mencoba membuka mata dan menatap sosok itu untuk memastikan apa yang dilihatnya. Sosok itu tidak segera hilang dari pandangannya. Bejo yang awalnya penasaran tiba-tiba tersadar bahwa apa yang dilihatnya adalah sesosok makhluk astral. Seketika, Bejo memalingkan pandangannya dan membalikkan badannya membelakangi jendela sambil menarik selimut untuk menutupi pandangan dari sosok itu. Tak berharap sosok itu hilang dari balik jendela. Memang, hal itu pertama kali dialami oleh Bejo. Dari apa yang dilihatnya adalah mimpi buruk dalam hidupnya, melihat sosok berkepala gundul. Hendra, si genderuwo. Mengapa kami menjuluki Hendra si genderuwo? Perawakan Hendra yang besar tinggi dan hitam sangat mendukung perwujudan Hendra mirip genderuwo. Surga duniawi menjadi gambaran seorang Hendra karena semua hal duniawi yang kalian cari pasti ada di sosoknya. Hendra pertama kalinya mengalami hal yang tidak wajar tepat pada siang hari. Ketika itu, Hendra keluar dari kamar.
Dia biasanya sering ke ruang tengah, menuju jendela dekat pintu masuk, sekedar untuk duduk sembari menikmati udara segar. Keluarlah Hendra saat itu. Berjalanlah Hendra ke depan. Hendra melihat Arif sedang tiduran sambil main handphone. Sembari mengambil udara segar, Hendra membakar rokok sebatang lalu berjalan kembali ke kamarnya. Saat berjalan ke kamarnya sembari melihat kamar teman-temannya, Hendra merasakan sesuatu hal yang janggal ketika lewat kamarku. Dari ekor matanya, Hendra melihatku sudah membelakanginya sembari menatap jendela. Hendra saat itu lewat dengan keadaan yang cuek dan lewat begitu saja. Beberapa menit kemudian, Hendra keluar lagi untuk mengajak Arif makan. Tak hayal, dia melewati kamarku kembali. Dia mengaku melihat diriku dengan posisi yang sama seperti saat awal tadi. Ketika dia lewat tadi. Rif, kamu udah makan belum? Durung ya? Gimana? Ayo makan yuk. Bubur kacang hijau apa penyetan ya? Bubur kacang hijau aja lah. Ya wis yuk. Setelah perbincangan singkat dengan pedenya Hendra yang amat lumayan. Mik, bentar. Iwan diajak dulu. Hah? Kan Iwan dari tadi di kampus, belum balik. Asem. Terus siapa di kamarnya Iwan? Mereka saling menatap dan mencoba mengecek kamarku untuk memastikan. Alhasil, kamarku kosong. Dan apa yang Hendra lihat adalah khayalan dari sebuah eksistensi gaib yang ada. Memang saat itu aku sedang di kampus dari pagi dan baru pulang malam harinya. Berceritalah mereka ketika aku pulang ke kontrakan. Aku hanya bisa tertawa kecil dan kemudian menutup jendela yang menghadap garasi dan selalu membuka pintu kamar untuk berjaga-jaga. Kejadian itu memang tidak satu kali terjadi. Ketika teman kami yang bernama Kevin membawa pacarnya yang bernama Email, yang bisa dibilang Email seorang indigo. Email yang sempat excited dengan kontrakan kami mencoba berkeliling dan melihat kamar yang ada di kontrakan. Dan saat itu tiba. Sepulang kuliah sore dan ketika aku masuk ke rumah sembari membereskan sepatu, tiba-tiba Email menyeletuk. Pacar kamu tinggal apa Wan? Hah? Mana ada Mel? Pacarku gak aku ajak kok. Gak ada kelas juga hari ini. Asem. Terus itu siapa yang di kamarmu? Gak bener deh nih rumah. Email sempat shock dan mengajak Kevin untuk segera keluar dari kontrakan. Saat itu, Email melihat seorang wanita yang sedang berbaring di atas kasur empuk. Menurut penuturan Email, wanita itu berperawakan manusia, berambut panjang, dan memakai baju putih seperti manusia biasa. Namun mau apa dikata, 4 orang lain yang saat itu ada di kontrakan juga tidak melihat pacarku datang ke kontrakan. Nah, kesaksian mereka, di kamarku juga tidak ada orang sama sekali. Dari situlah aku mencoba merefleksikan kejadian sebelumnya dengan kejadian Email. Memang ada sosok yang sering menyerupai manusia di kontrakan. Dan sosok ini disinyalir adalah sosok perempuan penunggu pohon talok. Sosok perempuan ini sudah menjadi buah bibir masyarakat sekitar. Pernah, di suatu hari, Arif membeli lauk di dekat kontrakan. Dan si penjual menanyakan di mana mereka bertempat tinggal. Arif kemudian menjelaskan, yang ada di dekat pohon talok. Tak disangka, si ibu dengan santainya berkata bahwa di pohon talok sudah terkenal angker. Bahkan sudah dikenal ada sosok wanita di pohon talok yang pernah mengganggu kos wanita dengan cara menampakkan diri di pagar dan jendela kamar kos
yang tidak jauh dari kontrakan kami. Perempuan ini digambarkan memiliki rambut panjang dengan muka rusak dan jubahnya yang penuh darah. Mungkin seperti kuntilanak pada umumnya. Setelah kejadian Amel, aku mencoba menenangkan teman-teman lain yang terlanjur panik. Ya, sebenarnya sih aku ya juga merinding. Kami sempat berdiskusi dengan mencocokkan kejadian Hendra dan Email yang hampir sama. Karena awalnya kami berpikir bahwa itu hanyalah khayalan semata. Ketika kami sedang asik mengobrolkan dan mencari tahu, tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari arah depan. Suara itu terdengar sangat keras, bahkan mengagetkan semua orang yang ada di rumah. Asem, apa itu? Kami semua terkejut dan menoleh ke kanan kiri. Dengan kondisi yang sudah dari awal horor, ditambah suara yang datang tiba-tiba mengagetkan kami semua. Dengan rasa penasaran disertai rasa deg-degan, kami pun berjalan ke depan untuk mengecek dari mana sumber suara berasal. Dan ternyata suara tersebut dari kamar Bejo. Suara menggelegar itu berasal dari plafon kamar Bejo yang jebol. Jebolnya plafon tersebut akibat dari perkelahian sengit dua makhluk, yaitu antara kucing dan tikus. Karena pasca jebolnya plafon, kami sempat mendengar derap langkah kaki yang saling mengejar dan melihat seekor kucing yang lari dari kamar Bejo. Oleh karena itu, akal rasional kami beranggapan bahwa jebolnya plafon adalah ulah dari dua makhluk itu. Anehnya lagi, kami yang melihat plafon berserakan di sekujur tubuh dan kasur Bejo cukup terheran karena Bejo tidak terbangun dari tidurnya. Ketika salah satu dari kami membangunkannya, dengan senyuman delongoknya, ia berkata, "Meteor, meteor, meteor." Plafon yang hancur itu ia anggap sebagai meteor dari angkasa yang jatuh ke kamarnya. Bisa-bisa aja ya. Kejadian-kejadian aneh sering kami alami di kontrakan tercinta. Tidak ada yang tahu menahu hal tersebut terjadi karena apa. Bahkan masih menjadi pertanyaan, apakah yang kami rasakan juga dirasakan oleh penghuni sebelumnya. Oh iya, ada part yang terlupa. Ketika Gembot angkat kaki dari kontrakan, tak perlu lama kami mencari pengganti. Ariflah yang mengganti Gembot dan menghuni kamar Gembot. Berjalan 1 tahun, kami juga dapat teman kontrakan baru. Dia memilih keluar dari universitas negeri ternama di Bandung dan pindah ke salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Ia bernama Adit. Adit adalah teman SMA Bejo. Pertama kali datang ke kontrakan, Adit adalah orang yang murah senyum dan tak banyak bicara. Namun, sering melakukan hal aneh dan kadang di luar nalar. Lucunya, Adit dikenal dengan pribadinya yang sering bersih-bersih sembari menyalakan dupa. Aku yang melihat keseharian Adit merasa curiga dan menduga Adit bukanlah orang yang biasa saja. Adit sendiri adalah seorang yang bisa dianggap menjadi tombak dari segala sesuatu dariku yang selama ini tertutup dan menjadi peka sampai sekarang. Memang, aku sudah punya kemampuan melihat makhluk tak kasat mata dari SMA. Namun hanya sekilas dan tidak sepenuhnya. Bisa dibilang yang dulunya mungkin hanya 40%, sekarang berubah menjadi 90%. Maklum saja, memang Adit ini adalah orang spesial dalam hal gaib. Bahkan ketika kami sudah berpisah baru-baru ini, Adit selalu menunjukkan bakat yang selama ini ia pendam. Tak dipungkiri, beberapa dari kami kadang terkejut dengan bakat yang selama ini ia pendam. Semua berbanding terbalik ketika Adit pertama kali bergabung dengan kontrakan. Aku, Arif, dan Hendra sempat biasa saja dengan Adit ketika pertama kali dia menyambangi kontrakan. "Mas, saya ikut ke kamarnya Bejo ya." Begitulah kalimat Adit ketika meminta izin teman kontrakan lain. Bahkan, kami tidak tahu nama asli Adit pada waktu itu. Kami memanggilnya Entus.
Nama itu kami tahu dari Bejo yang sering memanggilnya Entus. Namun, Entus berasal dari klub bola yang disukai Adit, yaitu Juventus. Cukup logis ya. Beberapa hari tinggal, suatu sore saat aku dan Arif pulang dari kampus, sempat tercengang ketika kontrakan yang biasanya berserakan dan kotor menjadi bersih, bahkan wangi dengan bau dupa semerbak di setiap sudut. Arif yang dasarnya penakut agak panik karena bau dupa yang tiba-tiba terhirup di hidungnya. Mambu apa ini? Wangi banget. Ini dupa kayaknya, Rif. Tapi siapa ya yang hidupin dupa jam segini? Aku dan Arif mencoba mencari sumber dupa yang benar dugaanku awal. Setelah membuka kamar Bejo, kami melihat Adit yang sedang tertidur dan terlihat di pojokan beberapa dupa yang menyala dengan diiringi lagu Jawa klasik yang berbunyi lirih. Keanehan awal inilah yang membuat kami berpikir, apa maksud dari Adit menyalakan dupa? Apakah hanya ingin membuat wangi-wangian atau ingin sesuatu yang lain? Kami sempat berpikir positif bahwa yang dilakukan Adit hanya ingin membuat wangi-wangian semata. Bahkan Arif sempat bertanya kepada Adit, dan respon Adit hanya tersenyum. Ya gak apa-apa toh, biar wangi aja. Hari-hari terus berjalan, dan beriringan dengan kelakuan Adit yang semakin membuatku berpikir bahwa dia orang aneh. Tetapi kedekatan kami dengan Adit malah melebihi kedekatan kami dengan Bejo, yang notabene Bejo adalah teman kami dari awal kuliah. Adit selalu berulah ketika berada di kontrakan. Adit adalah orang terrajin yang pernah kutemui. Dia selalu membersihkan kontrakan dengan dupanya yang selalu menyala. Bahkan saking seringnya, kami sudah terbiasa dengan bau dupa setiap kali Adit membersihkan kontrakan. Pernah di suatu malam, dan kejadiannya di kamarku lagi. Helmi diperlihatkan sosok bayangan hitam dari balik jendela. Dia melihat sosok itu ketika sedang mengambil sebotol obat yang ada di atas lemari kamarku. Beberapa jam kemudian, kami langsung disuguhkan Adit yang tertidur di kamarku dengan salah satu tangannya keluar ke jendela, seperti menggapai sesuatu. Tak lama kemudian, terdengar isak tangis keluar dari mulut Adit. Kenapa, Dit? Jangan ganggu dulu. Kasihan sama mbaknya. Mendengar perkataan Adit malam itu, aku bergegas memanggil Arif dan Kevin yang kebetulan ada di kontrakan. Kevin yang berasal dari Medan dengan suara lantangnya mencoba bertanya kepada Adit. Ih, kenapa kau? Ada apa di jendela itu rupanya? Tidak ada jawaban dan hanya rintihan tangisan Adit yang terdengar. Kami mencoba mengalihkan Adit dari posisinya tidur karena takut terjadi seperti Arif di kosku dulu. Namun, selalu ada penolakan dari badannya. Bahkan kami sempat menarik, namun Adit bergeming dari posisinya. Pada saat itu, kami bingung harus melakukan apa dan harus bagaimana. Akhirnya, kami memilih membiarkan Adit dengan tangisannya malam itu. Pagi harinya, kami melihat Adit yang tersenyum bahagia dan tidak menceritakan apapun kejadian malam itu. Sampai sekarang, kami pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dari semua kamar dan tempat yang ada di kontrakan kami, memang kamarkulah tempat yang paling sering terjadi gesekan gaib yang dialami oleh anak-anak kontrakan maupun orang luar kontrakan. Mungkin itu adalah faktor kamarku yang berdekatan langsung dengan pohon talok, walaupun dipisah oleh garasi rumah. Berbicara pohon talok yang diceritakan di awal tadi, memang pohon talok ini mempunyai energi yang cukup kuat. Seperti yang diceritakan di awal tentang perempuan yang sudah menjadi ikon warga sekitar. Walaupun gangguannya berbeda, akan tetapi kami pernah berprasangka semuanya adalah ulah dari sosok perempuan itu.
Perempuan ini bisa dibilang sering berkeliaran ke garasi yang memang berdekatan dengan kamarku. Dan juga ada sosok hitam, seperti genderuwo. Namun, sosok hitam hanya satu kali menampakkan diri ketika Arif melihat sosok bayangan sebelum Adit menangis di malam itu. Sebenarnya, bukan hanya teman-teman yang mengalami gangguan di kamarku. Suatu hari, aku yang sedang mengerjakan tugas dengan laptop yang terpangku di kakiku. Pada saat itu, aku membelakangi jendela kamarku yang langsung menuju garasi. Saat sedang fokus dengan apa yang kukerjakan, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang sedang berdiri di belakangku. Dalam benakku, sebenarnya ingin melihat ke belakang. Namun dalam benakku merasakan adanya penolakan. Kun fayakun. Yang terjadi ya, terjadilah. Ketika layar laptopku dalam mode sleep, disitulah aku melihat pantulan dari layar sesosok putih dengan rambut panjang. Kring. Aku sesegera mungkin menutup kordeng dan pergi dari kontrakan. Aku yang melihat Ade sedang menonton TV di ruang tengah dan kebetulan sedang main ke kontrakan, mengajaknya untuk pergi mencari makan. Ade sempat menolak, namun aku memaksanya agar dia mau ikut bersamaku. Ayolah dek, makan sendiri aja sana, aku udah makan. Bislah, ayo. Setelah beberapa kali aku memaksanya, akhirnya kami pergi ke bubur kacang hijau. Dan dengan senang hati, aku menceritakan apa yang telah aku alami sebelumnya. Niatku ingin mencari teman agar tidak diganggu lagi. Ade malah ikut ketakutan dengan apa yang telah aku ceritakan. Ade sempat tidak ingin kembali ke kontrakan. Namun mau gimana lagi, hanya kami berdua di kontrakan. Dan tidak ada lagi tempat untuk berteduh lain. Tak disangka-sangka, ketika kami kembali ke kontrakan dan melewati kuburan, aku dan Ade benar-benar mendengar suara wanita. Suara itu terdengar jelas, dan kami berdua yakin itu bukanlah suara manusia. Ade yang panik menggeber motornya sekencang mungkin. Bahkan kami berebut masuk ke kontrakan dengan motor Ade yang sempat terjatuh di depan teras rumah. Belum selesai. Semua berlanjut ketika kami sudah ada di dalam rumah. Aku dan Ade yang tidak mau di kamarku, kemudian berinisiatif tidur di kamar Arif. Namun, beberapa menit kemudian, gangguan itu muncul kembali. Terdengar suara ketukan pintu sebanyak 3 kali, yang beriringan dengan bau semerbak bunga. Di situ, kami sudah tidak menghiraukan lagi dan mencoba memejamkan mata dengan harapan suara itu tidak kembali datang. Kejadian kembali berlanjut. Kali ini dialami oleh teman luar kontrakan bernama Galang. Dia yang datang pada pukul 11 malam memasukkan motornya ke dalam garasi. Pada saat itu, kebetulan ada 4 orang yang sedang menonton TV. Dengan kepolosannya, ia bertanya kepada kami, "Cah, selain kalian berempat, ada siapa lagi ya?" "Gak ada tuh. Kenapa, Lang?" "Nah, terus, ibu-ibu yang di dalam mobil itu siapa ya?" Kami berempat seketika saling melirik dan beberapa dari kami ketawa kecil. Memang, di garasi kontrakan kami terdapat mobil pemilik rumah. Kadang setiap pagi atau malam, sering dicek oleh pemilik rumah hanya untuk sekedar menghidupkan mesin. Namun, di malam itu benar-benar tidak ada orang sama sekali dan kami merasa tidak ada yang lalu lalang ke dalam garasi. Kejadian yang hampir sama juga dialami oleh Email. Dia yang datang bersama Kevin pada waktu sore hari, melihat lampu garasi yang belum dihidupkan. Email yang berniat menghidupkan lampu garasi, tak sengaja melihat sosok wanita yang bersender di pojok belakang. Email yang terkejut seketika terdiam dan hanya bisa menunduk, berharap sosok itu segera pergi dari posisinya. Email yang memalingkan badan untuk segera pergi dari garasi sempat melihat lagi sosok itu. Ternyata sosok itu belum benar-benar menghilang.
Email memberanikan diri untuk menatap dalam beberapa detik. Dan apa yang dilihatnya adalah kepala sosok wanita itu yang bergerak memutar. Dan tiba-tiba menunduk dengan rambut panjang, menutupi seluruh muka hingga batas pinggang. Tatapan itu tidak segera berakhir. Malahan, mereka saling menatap dan seperti beradu kekuatan. Hingga akhirnya, sosok itu lenyap dengan sendirinya. Suatu ketika, dengan keadaan sekitar kontrakan yang biasanya sepi, seketika berubah drastis. Kala itu, kebun samping kontrakan kami dirombak dan dijadikan sebuah angkringan. Bahkan angkringan itu dinamakan angkringan Sortalok. Selama grand opening, angkringan selalu ramai pengunjung. Maklum, karena memang pemilik angkringan adalah ketua pemuda setempat. Walaupun kami bersyukur karena dekat dengan tempat makan yang berdempetan, namun kami sering terganggu karena di hari-hari tertentu sering disulap menjadi tempat karaoke dan tempat mabuk. Tak jarang kami melihat botol orang tua yang berserakan dan beberapa sampah kacang Garuda yang mengotori beberapa bagian depan garasi kontrakan kami. Di suatu malam, ketika aku dan Adit mengobrol ngalor ngidul, tanpa ada aba-aba, Adit berkata kepadaku, "Kayak gitu ya gak bener ya. Kasihan pohon taloke, jadi keganggu. Pasti sebentar lagi ada yang ngambek tuh." Aku yang mendengar perkataan Adit sempat bingung, bahkan menghiraukan perkataannya. Tetapi tiba-tiba dalam hatiku mencoba menerka-nerka apa yang dia maksudkan. Bahkan aku sempat melupakan itu dan tidak menggubris apa yang Adit katakan. Baru beberapa hari lagi setelah ucapan Adit, entah kebetulan semata atau emang ada benang merah dengan ucapan Adit, siang itu hujan sangat deras disertai oleh angin. Anehnya, angin besar hanya terjadi di sekitar kontrakan kami, tepatnya di daerah terminal Condong Catur. Angin sangat besar, bahkan hujan yang sangat deras mengakibatkan beberapa atap kontrakan bocor. Hanya itu, beberapa genteng rumah warga juga hancur disapu angin. Disinilah cocok logi itu muncul. Pohon talok yang menjulang tinggi itu seketika tumbang yang menimpa garasi kontrakan, serta membuat beberapa bagian roboh. Salah satu teman kami yang kebetulan berada di dalam garasi karena ingin memasukkan motornya, tertimpa dahan pohon dan membuat kepalanya bocor bersimpah darah. Kejadian angin itu membuat kami melakukan kerja bakti bersama warga sekitar. Garasi kami yang hancur bahkan dengan senang hati diperbaiki bersama-sama dengan warga sekitar secara gotong royong. Aku memang tidak terfikirkan ucapan Adit kala itu. Barulah ketika Adit pulang dari rumahnya di Sukoharjo, langsung menemuiku di kamar. "Bener kan? Ini loh yang aku maksud. Alam itu harus dihormati. Kalau enggak ya begini. Orang dibilangin kok susah." Tak lupa disusul dengan senyuman khas dan menaikkan dagunya. "Ini maksudmu yang kemarin, Dit?" jawabku dengan penuh keheranan. Di situ aku sempat bingung dan aku hanya berpikir, apakah itu memang efek dari angkringan yang mengganggu pohon talok ataukah hanya kebetulan semata? Semua itu terjawab setelah pohon talok itu roboh. Dan logikanya, mereka tidak ada tempat lagi selain kontrakan kami. Apalagi kontrakan kami berdempetan dengan pohon talok. Gangguan semakin terasa dan semakin memunculkan eksistensinya. Setiap malam, Adit selalu menyalakan dupanya, bahkan sempat membuat ramuan harum-haruman yang dicampurkan ke bak mandi, yang katanya untuk keselamatan kita bersama. Namun masih saja ada yang percaya, ada yang tidak. Di sore hari yang cukup panas,
Kala itu, aku dan teman kontrakan lain sedang asik duduk di teras dan ruang tengah. Aku dan Hendra duduk persis di depan jendela depan yang langsung menghadap jalan. Seperti biasa, di depan kontrakan sering ada akamsi yang bermain dan berlari untuk mengisi waktu luang mereka. Entah itu halusinasi yang bersamaan atau bagaimana. Aku dan Hendra melihat seorang anak kecil yang berjalan dari arah timur ke barat. Kami melihat anak kecil itu dari sela-sela jendela yang terbuka. Namun, ketika anak itu melewati jendela, kami kehilangan pandangan anak kecil itu lagi di sisi lainnya. Awalnya, aku mengira hanya aku saja melihat sosok anak kecil itu. Selang beberapa detik, "Loh, Asem, kamu lihat gak?" "Asem, aku kira aku aja yang lihat." Asem, anak kecilnya kemana?" Ternyata bukan aku saja yang melihat anak kecil itu, dan Hendra juga melihat dengan jelas anak kecil itu melewati jendela. Hendra mencoba keluar dan mengecek siapakah tadi dan di mana anak kecil itu berada. Namun hasilnya nihil. Tak sampai di situ, aku dan Hendra mencoba mencari kegerombolan anak-anak yang sedang berlarian. Namun, kami tak menemukan anak yang menggunakan baju berwarna hijau dengan kepala yang agak pelontos. Mereka semakin menunjukkan energinya. Kala itu listrik padam dari siang hingga malam hari. Aku dan teman-teman sampai mati kutu karena tidak bisa berbuat apa-apa. Bermain kartulah kami, ditemani lilin yang selalu menyala untuk menjadi sumber cahaya. Kami yang cukup terhibur dengan beberapa candaan yang dilontarkan sempat shock ketika terdengar suara guyuran air dari kamar mandi. Hah? Kami saling bertatap muka dan menghitung siapa saja yang ada dalam lingkaran kartu. Dan wow, tidak ada yang berpaling dari lingkaran malam itu. Terus, siapa yang ke kamar mandi? Untuk Ilham. Ya demit lah. Apalagi? Jawab kali dengan muka yang agak kusut. Gak ngerti apa? Lagi mati lampu ini. Bikin perkara aja. Terus Ilham dengan emosi. Kami sebenarnya agak takut. Namun apa daya, suara itu mau tidak mau harus kita cari tahu sumbernya. Ilham memberanikan diri mengecek kamar mandi. Dan hasilnya, lantai kamar mandi benar-benar kering, tanpa ada bekas air sama sekali. Lucunya, Ilham mengambil gayung di kamar mandi dan dibawanya ke ruang tengah. Udah aku ambil gayungnya, biar gak mandi lagi. Memang begitulah teman-teman. Kontrakanku dahulu saking seringnya mengalami dan terbiasa membuat gangguan hanya sebuah lelucon semata. Dan tak jarang pula kami menantang apa yang mengganggu kami. Walaupun dalam hati kecil kami, udah sih, udahlah tolong. Paling epik dan paling menggemparkan adalah kejadian Hendra yang saat itu sedang berada di kontrakan sendirian. Kebetulan teman-teman kontrakan lain sedang nongkrong di salah satu kafe teman kami di daerah Condong Catur. Kembali, hanya kebetulan atau bagaimana, saat itu kami sedang bercerita kejadian gaib selama di kontrakan. Tiba-tiba Hendra menelpon salah seorang dari kami. "Cuk, tolong sini. Sumpah, tolong." Dengan nada gemetar dan terdengar tangisan dari Hendra. Kami sempat menghiraukan Hendra dan kami kira hanya candaan semata. Tak lama, Hendra menelpon lagi dan merengek minta anak-anak untuk segera pulang. Singkat cerita, kala itu Hendra mendengar suara ketokan pintu berkali-kali. Karena dia baru saja bangun dari tidur pulasnya, dia tidak menggubris suara itu. Ketokan pintu itu semakin keras dan berulang berkali-kali. Karena penasaran, Hendra membuka pintu dan jreng. Hendra diperlihatkan sosok nenek tua dengan baju Jawa
dan wajah yang keriput yang benar-benar langsung bertatapan dengannya. Hendra langsung membanting pintu dan bersembunyi di kamarnya. Namun ketukan pintu berpindah mengetuk pintu kamarnya beberapa kali. Karena ketakutan itulah, akhirnya Hendra memanggil anak-anak lain untuk segera kembali ke kontrakan. Kejadian Hendra yang mungkin paling menggemparkan saat itu. Apalagi saat itu tidak hanya anak kontrakan yang datang. Beberapa warga juga ikut melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena Hendra sempat berteriak keras dan meminta tolong dari dalam rumah. Bahkan kejadian itu sempat menjadi buah bibir di antara teman-teman kami. Tetapi kembali lagi, aku dan teman-teman kontrakan lainnya hanya berharap kejadian Hendra tidak terjadi kepada yang lain. Setelah tumbangnya pohon talok membuat energi itu semakin kuat dan gangguan kadang juga semakin terasa. Tak hanya penghuni kontrakan, namun tamu yang berkunjung tak jarang mendapat sambutan hangat. Pernah ada kejadian di mana saat itu malam Jumat. Beberapa teman kampus ada yang singgah di kontrakan sekitar 5 orang. Seperti biasa, kami mengisi obrolan malam itu dengan menikmati secangkir kopi. Dan beberapa tema obrolan yang berbeda-beda di ruang tengah. Di tengah keasyikan, tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur. Suara piring yang digerakkan oleh sesuatu. Awalnya, kami mengira itu suara yang dibuat oleh tikus yang sering berkeliaran. Setengah jam kemudian, suara itu terdengar, namun lebih keras dari sebelumnya. Pada saat itu, dalam pikiranku, itu bukanlah suara yang disebabkan oleh seekor tikus. Benar saja, setelah suara kedua, tak berselang lama, terdengar suara piring pecah dari arah dapur. Beberapa dari kami yang mendengar suara itu bergegas menuju dapur untuk mengecek suara yang baru saja kami dengar. Dan ternyata tidak ada piring pecah sama sekali. Kok gak ada yang pecah ya? Respon salah seorang teman kami yang bernama Helmi sembari mengecek sekitar dapur. Teman-teman lain yang mendengar perkataan Helmi dari dapur berbondong-bondong menuju dapur. Benar saja, tidak ada bekas pecahan piring. Bahkan kami mencoba mencari ke dalam semua kamar dan tidak ada pecahan piring sama sekali. Kami kebingungan di mana suara itu berasal dan mencoba melupakan suara pecahan piring itu dengan bermain kartu. Walaupun dalam pikiran kami masih ada yang mengganjal dengan suara itu, gangguan masih berlanjut. TV yang memang tidak kami nyalakan sebelumnya tiba-tiba menyala dengan sendiri. Mungkin karena refleks, kami secara bersamaan menatap TV yang menyala tanpa ada sebab. Kami sempat menuduh salah seorang bernama Gali yang pada saat itu agak jauh dari lingkaran kartu. Namun Gali mengelak dan menunjuk remote TV yang posisinya berada di dekat TV. Lah, terus siapa itu? Celutuk Ade dengan wajah penuh tanda tanya. Alah, paling itu setan di pohon talok. Udah biarin aja, jawab Ilham yang memang dikenal seorang yang pemberani. Saat itu kami semua merasakan campur aduk antara takut dan sok pemberani. Wajah kami yang awalnya riang setelah TV yang menyala itu perlahan membuat mental kami surut. Walaupun jumlah kami banyak, akan tetapi tetap saja ada rasa was-was dalam benak kami. Puncaknya, saat waktu menunjukkan jam 2 dini hari, kami merasakan hal yang aneh. Beberapa dari kami mulai mencium bau semerbak bunga yang entah dari mana asalnya. Mungkin itu adalah pertanda agar kami menghentikan aktivitas kami malam itu. Bau semerbak bunga itu semakin kuat dan betapa kagetnya kami ketika mendengar suara dari arah depan. Suara itu terdengar jelas. Kami semua mendengarnya bersama-sama. Arif dan Gali dengan penuh inisiatif membuka pintu depan. Dan hasilnya, astagfirullah,
Apa itu? Arif berteriak, kemudian membanting pintu dan berlari terbirit-birit menuju kamarku. Disusul Gali yang berlari ke arah kamar Hendra. Mungkin karena respon melihat Arif dan Gali yang berlari ketakutan, beberapa dari kami berlari menyusul mereka berdua dan hanya menyisakan aku dan Ilham yang masih bertahan di ruang tengah. Aku dan Ilham saling menatap beberapa detik dan bingung harus berbuat apa. Tak berselang lama, Ilham mencoba mencairkan suasana hingga mengajak teman-teman berkumpul kembali ke ruang tengah. Ilham mencoba menenangkan teman-teman yang lain dan menanyakan apa yang sebenarnya dilihat oleh Arif dan Gali. Udah yuk, malah pada takut nanti loh. Apa sih yang kamu lihat? Tanya Ilham. Kasem bener kamu ini. Tadi itu jelas banget. Bentar lagi. Jawab Gali. Setelah semua dianggap tenang dan siap, kami berkumpul kembali di ruang tengah dengan beberapa wajah pucat dan penuh ketakutan. Apalagi Arif yang benar-benar sudah tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menghisap rokok dengan tangan yang gemetar. Gali yang masih punya sedikit energi mencoba menceritakan apa yang dilihatnya. Gali bercerita, dia melihat sosok wanita berjubah putih, rambut panjang, dan berjalan dengan membawa sebuah tongkat. Sosok itu hanya terlihat sekejap dan hilang seketika. Hal itulah membuat Arif dan Gali berlari ketakutan. Ketika kami mendengar penjelasan dari Gali, kami memutuskan untuk mengakhiri kegiatan malam itu dan memilih tidur bersama di ruang tengah karena takut gangguan akan kembali terjadi. Gangguan-gangguan yang selalu kami alami lama-kelamaan membuat kami jenuh dan tidak betah tinggal di rumah itu. Seperti yang kuceritakan di awal, cerita tentang keadaan rumah yang bisa dibilang bukan rumah yang layak. Rumah semakin tidak layak dan banyak bagian rumah yang mulai rusak. Dari cat tembok yang mulai terkelupas, pintu rumah yang rusak, stanyo yang mulai aus, dan keadaan rumah yang sudah tidak nyaman dipandang mata. Di tahun terakhir kami tinggal di situ, ternyata masih ada makhluk yang belum kami ketahui sebelumnya, dan sesuatu yang cukup menyenangkan. Seperti yang dialami oleh pacarku, bernama Pita. Siang itu, Pita memutuskan untuk singgah ke kontrakan sambil menunggu jam kuliah sore. Dan saat itu, hanya ada Arif yang masih tertidur pulas. Dia datang bersama teman akrabnya, bernama Ida, dan langsung masuk ke dalam kamarku. Pita yang sebelumnya sudah mengetahui kejadian-kejadian yang pernah terjadi di kamarku, memang kadang merasa was-was. Maklum, Pita memang dikenal seorang yang penakut. Singkat cerita, Ida yang sedang keluar untuk membeli makanan otomatis meninggalkan Pita sendirian di kamarku. Pita yang sedang fokus dengan gadgetnya tak sengaja melihat sesuatu dari arah pintu. Dari ekor matanya, dia melihat sesuatu seperti bola dengan sesuatu yang panjang menjulur ke bawah. Pita mengira itu hanyalah bayangan dari sebuah benda. Ketika dia mencoba menatap, ternyata apa yang ada di pintu adalah sesosok kepala dengan rambut panjang. Ah! Pita berteriak dan tak hayal membuat Arif terbangun dari tidurnya. Arif berlari menemui Pita yang menangis dengan menutup kedua wajahnya dengan sebuah bantal. Arif kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Bahkan ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pita terus menangis tanpa henti dengan Arif yang terus menanyakan dan mencoba menenangkan Pita. Ida yang kembali dari mencari makanan terheran-heran melihat Pita yang menangis dengan Arif yang duduk di sampingnya. Ida sempat bertanya kepada Arif, "Rif, ini kenapa?" "Aku juga gak tahu kenapa. Aku aja kebangun karena dengar dia teriak." "Duh, bingung aku. Udah, telepon Iwan aja suruh cepet pulang." Arif menelponku
dan menjelaskan apa yang terjadi dengan Pita. Aku yang panik, tak hayal bergegas pulang. Dan sesampainya di kontrakan, ternyata sudah banyak orang yang datang yang sedang mendengar cerita Pita saat itu. Pita bercerita apa yang dilihatnya, dan anak-anak kontrakan yang mendengar sempat terheran-heran. Karena para penghuni kontrakan belum pernah bergesekan dengan sosok ini. 2 minggu sebelum kami berpindah ke rumah baru, kami semua membereskan beberapa perabotan dan membersihkan beberapa sudut rumah. Adit yang saat itu bertugas membersihkan bagian dapur berteriak karena menemukan sesuatu. Hei, aku nemu yang bagus-bagus ini. Dia berteriak diiringi dengan suara tawa. Aku yang mendengar perkataan itu sudah menebak. Pasti yang Adit temukan bukanlah sesuatu yang nalar. Benar saja, Adit menunjukkan sebilah keris kecil yang dibalut dengan kain putih. Arif sempat tidak percaya dan berdalih itu hanyalah akal-akalan Adit semata. Enggak, Rif, aku dapat di atas dapur loh. Serius. Adit kemudian membawa kami ke dapur dan menunjukkan tempat di mana dia menemukan keris itu. Ternyata, ketika kami melihat dan mengecek sekitar, Hendra menemukan sebuah batu berwarna hijau dan sempat terkejut karena batu yang ia ambil mengeluarkan hawa panas. Hendra sempat membuang batu itu karena hawa panas yang ia rasakan. Bejo dengan responnya segera mencari dan menemukan batu itu bergerak, seperti ada sesuatu di dalamnya. Aku, Arif, Bejo dan Hendra tidak berani mengambil batu itu dan bisa ditebak. Aditlah yang mengambil batu dan segera ia simpan ke dalam sebuah kain miliknya. Memang, isu-isu soal pusaka keris dan batu pernah kami dengar dari salah seorang sesepuh setempat. Dia bercerita bahwa dahulu, sebelum kami tinggal, rumah ini pernah digunakan oleh penghuninya untuk hal klinik. Dan sebelum ada bangunan yang kami tempati, dahulu ada 2 pohon talok yang konon pohon itu berpasangan. Karena pembangunan, akhirnya salah satu pohon ditebang. Dan sekarang, kedua pohon sudah hilang karena kejadian hujan angin yang diceritakan sebelumnya. Masih banyak sebenarnya gangguan yang kami alami. Tetapi hanya beberapa saja yang kami anggap sebagai paling mengganggu dan masih kami ingat sampai sekarang. Beberapa bulan yang lalu, kami sempat untuk mengecek keadaan kontrakan rumah kami. Dan ternyata, bentuknya tidak berubah sama sekali. Warna cat masih sama, dan ornamen-ornamen bangunan masih sama ketika kami pertama kali mengontrak di akhir tahun 2015. Setelah kami tinggal 2 tahun di kontrakan yang penuh dengan gangguan di daerah Condong Catur, kami berpindah ke sebuah rumah di belakang UPN. Ketika kami berpindah rumah saat itu, kami sempat berharap tidak akan merasakan hal-hal gaib dan hal aneh yang kami alami dulu. Apalagi, kontrakan baru ini termasuk rumah baru dan berada di perumahan padat penduduk. Ternyata, itu hanyalah sebuah harapan semata. Kami masih merasakan, bahkan lebih ekstrim dari sebelumnya. Dan cerita di rumah baru itu sudah tertuang dalam kemasan cerita Gesekan Gaib Kontrakan Cendana. Mungkin begitulah garis besar cerita pengalamanku atau pengalaman penulis saat hidup merantau di Yogyakarta. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita lain dan keunikan lain ketika hidup di kota itu. Namun, semua akan diceritakan di saat waktu yang tepat. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.